secara khusus ya untuk membahas tentang dosa. Tetapi dosa yang kita bahas ini secara khusus dari sudut pandang kitab Perjanjian Lama. Ya. Minggu depan kita akan membahas dosa dari sudut pandang Perjanjian Baru. Ya. Kenapa ini penting bagi kita, saudara-saudara? Kita harus mengetahui bagaimana Allah berinteraksi dengan umat percaya. Ya, bagaimana Allah memberikan kepada orang percaya aturan-aturan yang bertujuan agar setiap orang percaya baik pada masa Perjanjian Lama maupun pada masa Perjanjian Baru itu boleh hidup secara tepat, ya, secara tepat di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, pengetahuan tentang dosa atau sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu menjadi sangat penting. Ya, baik, pertama-tama kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Ya. Di depan juga saya sudah tampilkan bunyi ayat itu kalau saudara mau lihat. Di sana dikatakan saudara, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saya akan jelaskan sebentar tentang Amsal ini. Dikatakan di sini bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ayat ini saudara-saudara secara khusus boleh kita pahami sebagai penjelasan bagaimana atau betapa pentingnya hukum di dalam sebuah komunitas. Tanpa sebuah hukum, saudara-saudara, dikatakan rakyat akan menjadi liar. Rakyat akan menjadi tidak terkendali. Ya. Nah, demikian juga ketika kita mengaitkan dengan kehidupan rohani sebagai komunitas orang-orang percaya. Kehidupan rohani kita perlu dipimpin oleh apa yang namanya sebagai hukum dari Tuhan. Ya, bukan hukuman ya, tetapi hukum, aturan yang dari Tuhan. Dengan tujuan supaya aturan-aturan ini bisa ditaati, sehingga ketika orang-orang percaya mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan, maka kehidupan orang percaya akan menjadi suatu kehidupan yang terkendali. Perhatikan ini kata kuncinya, saudara. Ya. Ketika hukum yang diberikan oleh Tuhan kita taati, maka kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya akan terkendali. Kenapa banyak orang hidupnya tidak terkendali, saudara? Ya karena mereka tidak taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Ya, sebagai contoh misalnya, karena sekarang kita adalah masa di mana kita hidup di dalam dunia digital. Ya, kita hidup kita itu 50% di dunia nyata, 50% di dunia maya. Saya percaya di antara kita semua ini hampir semuanya punya akun media sosial, betul? Entah itu Facebook atau Instagram atau Twitter atau apapun itu. Ya. Dan kita bisa menyaksikan betapa banyaknya orang-orang yang tidak terkendali di sana. Ya, yang tidak terkendali. Kenapa mereka tidak terkendali? Saya sangat yakin secara rohani, ini saya bicara secara rohani ya. Secara rohani,
karena mereka tidak tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Ya kan? Kenapa orang sampai bisa menghina orang lain di media sosial? Ya karena mereka tidak tunduk kepada aturan Tuhan. Coba mereka tunduk pada aturan Tuhan yang berkata kasihilah musuhmu, atau kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu, atau mereka tunduk kepada firman Allah karena buah roh adalah kesabaran, ya kan? Dan sebagainya. Pasti mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Sepakat saudara? Jadi betapa pentingnya hukum secara rohani. Sekali lagi Amsal menunjukkan kalau tidak ada hukum yang berlaku di antara sebuah komunitas, maka menjadi liarlah rakyat. Saudara bisa bayangkan kalau di jalan raya tidak ada traffic light itu, yang ada lampu merah, kuning dan hijau itu. Kalau di persimpangan akan menjadi kacau, betul nggak? Semua orang pengen duluan. Tapi ketika ada traffic light, ketika ada lampu traffic itu merah, begitu merah kita berhenti. Ya kan? Begitu hijau kita jalan. Nah, semua diatur. Maka lalu lintas menjadi terkendali, tidak menjadi liar. Ya. Jadi ini pendahuluan yang perlu kita pahami bersama. Nah, kita akan membahas ya 4 bagian. Ya, pembahasan kita 4 bagian. Yang pertama kita akan membahas asal mula dosa, lalu nanti setelah itu arti dosa dan sifat dosa, dan terakhir akibat dosa dari sudut pandang perjanjian lama. Ingat ya, dari sudut pandang perjanjian lama. Nah, oke, kita akan membahas yang pertama asal mula dosa. Ya, asal mula dosa. Saudaraku, dosa dimulai dari peristiwa kejatuhan. Ya, dosa dimulai dari peristiwa kejatuhan. Ya, peristiwa di Taman Eden ketika Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah. Ya, Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan engkau sekali-sekali memegang buahnya, apalagi memakannya." Tetapi yang terjadi di Kejadian pasal 3, ketika mereka berjalan-jalan di tengah taman, Hawa memetik buah itu dan memakannya, dan ketika dia memberikan kepada Adam suaminya, Adam juga memakan buah itu. Pada saat itu terjadi, saudara, maka mereka jatuh. Kenapa dikatakan jatuh? Karena mereka tidak lagi ada dalam kendali Tuhan secara rohani. Jadi hati-hati saudara, ketika kita hidup dalam dosa, kita perlu tahu kita tidak lagi ada dalam kendali Allah. Kita tidak lagi ada dalam perlindungan Tuhan karena kita menolak ada di sana. Itu sebabnya orang Kristen bisa kerasukan setan. Betul? Jadi jangan bilang, "Wah, saya sudah Kristen, saya tidak bisa kerasukan setan. Saya sudah Kristen, tidak mungkin saya jambak teman saya. Saya sudah Kristen, tidak mungkin saya berkelahi." Oh, ingat, ketika kita hidup di dalam dosa, walaupun kita Kristen sejak lahir, kita bisa saja dirasuk setan, betul? Kita bisa saja jambak teman kita karena emosi, ya kan? Kita bisa saja berkelahi karena kita emosi. Berapa banyak orang Kristen terlibat di dalam perkelahian? Kenapa? Ya karena mereka tidak tunduk kepada aturan Allah, firman Allah. Ya, itu penting sekali. Makanya ayat yang kita kutip tadi di pendahuluan itu adalah kalau tidak ada wahyu, pewahyuan Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Jadi kata terkendali lawan katanya apa? Liar. Ya. Saudara dan saya mau terkendali atau mau menjadi liar? Terkendali, Bang. Amin. Nih, ya. Jadi peristiwa di Taman Eden, ketika manusia melanggar perintah Allah, ketika manusia memilih untuk tidak mentaati aturan
peraturan Tuhan, maka saudara-saudara pada saat itu hubungan antara Allah dan manusia itu menjadi rusak. Itu sebabnya kalau saudara baca di Kejadian pasal 3, ketika mereka sudah berbuat dosa, Allah datang ke sana memanggil mereka. Mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka sadar mereka telah berbuat dosa, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Sebagai hukuman bagi manusia yang sudah berbuat dosa, maka Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Taman yang penuh dengan kenikmatan itu. Bayangkan saudara-saudara, mau makan tinggal petik, betul lah? Ya kan? Apapun itu di Taman Eden, mereka dikeluarkan. Lalu saudara sebagai dampak dari dosa itu kepada Adam dikatakan, terkutuklah tanah di mana engkau akan hidup. Lalu apa yang terjadi? Kalau engkau mau hidup, engkau harus bekerja keras, betul? Mengelola tanah itu. Kepada Hawa dikatakan apa? Engkau akan mengalami kesakitan yang luar biasa pada waktu engkau melahirkan. Ya. Kepada iblis juga akan diadakan permusuhan antara iblis dengan anak manusia ini, saudara-saudara. Jadi ada hukuman. Intinya saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, maka hubungan antara Allah dan manusia itu bukan putus, tapi rusak. Rusak itu. Ya. Sama seperti handphone misalnya. Ini apa? Handphone ya. Handphone. Wah, kita maaf, mirip handphone ya. Taruhlah ini handphone bagus, saudara beli mahal-mahal, ya kan? Di dalamnya teknologi sudah oke. Lalu suatu kali dia jatuh, dia tidak mati sama sekali, tetapi dia rusak. Kacanya pecah, skrinnya rusak. Ya, beberapa item di dalamnya tidak bisa dioperasikan. Artinya handphone ini tidak lagi menjadi satu handphone yang maksimal. Ketika manusia berbuat dosa, maka mereka tidak lagi menjadi manusia yang maksimal seperti mereka pertama kali diciptakan di Taman Eden. Kenapa? Karena hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Ya. Jadi asal mula dosa itu ada pada waktu kejatuhan itu. Lalu nanti setiap anak manusia yang lahir, mereka mewarisi yang dinamakan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Ingat ya, yang diwarisi oleh manusia adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Manusia tidak pernah mewarisi dosanya dari orang tua. Tapi yang diwarisi apa? Adanya kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu sebabnya kalau setiap bayi yang lahir, bayi itu tidak berbuat dosa. Jadi kalau ada bayi lahir lalu mati, saya yakin dia masuk surga. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Dia hanya mewarisi kecenderungan berbuat dosa. Kecenderungan berbuat dosa itu tidak sama dengan dosa. Ya. Dan di dalam diri kita sekarang, kecenderungan untuk berbuat dosa itu ada. Ya kan? Kita sering digoda untuk berbuat dosa. Itu namanya kecenderungan. Tetapi kalau kita melawan kecenderungan itu dan tidak jadi berbuat dosa, maka kita tidak jatuh dalam dosa. Ini sama dengan peristiwa Kain dan Habel. Tuhan memperingatkan Kain kan? Kain, ya, lihat dosa sudah mengintip di balik pintu. Ia sangat menggoda. Dia sangat menggoda engkau. Ya, tapi dikatakan di sana bahwa Kain diberikan otoritas untuk mengalahkan godaan itu. Hanya saja pada waktu itu
Kain tidak mau mengalahkan dosa itu. Dia memilih untuk berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu sebenarnya pilihan. Berbuat dosa itu pilihan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk dosa yang kita perbuat. Kita tidak bisa mengatakan, saya begini ini kan karena kamu. Itu sebenarnya nggak bisa. Secara rohani loh ya. Mungkin secara sosial bisa ya. Secara sosial, karena pengaruh dari orang-orang di dekat kita itu bisa jadi ada. Tapi secara rohani kita tidak bisa menuntut orang lain bertanggung jawab untuk dosa yang kita lakukan. Secara sosial mungkin iya. Misalnya ada istri ngomel aja, misal ya. Ini istri-istri langsung berubah. Misalnya istri ngomel aja, karena istri ngomel akhirnya suami marah. Secara sosial istri bisa disalahkan atas marahnya suami, itu bisa, karena secara sosial. Tapi secara rohani nggak bisa. Ya kamu marah pilihanmu. Kamu marah pilihanmu. Tapi secara sosial bisa. Kamu kok ngomel aja, akhirnya saya marah. Nah itu bisa itu. Bukan berarti nanti wah enak nih kayaknya nih Pak Penkhotbah, kalau kamu marah itu tidak ada hubungannya dengan saya. Langsung itu gaspol. Gak bisa. Secara sosial itu berhubungan, tetapi secara rohani kita tidak bisa menuntut orang lain bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Dosa itu pilihan. Anda dijambak rambutnya, ya, secara insting kehidupan normal, maka tangan kita akan pergi menjambak, betul nggak? Kenapa saya menjambak dia? Karena dia menjambak saya. Itu bisa diperdebatkan di pengadilan. Kalaupun masuk pengadilan dua ibu-ibu jambak-jambakan, lalu dibawa ke pengadilan tinggi negara, ya kan? Itu bisa diperdebatkan. Hakim bisa memutuskan ibu pertama salah, walaupun dia juga kena jambak, bisa. Tapi secara rohani tidak bisa. Tidak bisa. Secara rohani, waktu orang lain jambak saya dan saya jambak dia, saya berbuat dosa, Tuhan tetap menuntut dosa itu dari saya. Tuhan nggak bilang, wah saya maklum kenapa kamu berbuat dosa, karena dia duluan berbuat dosa, jadi tenang aja bro. Nggak ada begitu itu. Tapi secara sosial bisa itu dibawa ke pengadilan. Kita bisa bilang, ibu itu duluan jambak saya, maka hakim jatuhkan hukuman kepada ibu yang pertama menjambak itu. Ibu yang kedua menjambak bisa saja dibebaskan. Tapi itu secara sosial. Tapi secara rohani tidak ada yang gitu-gitu. Kamu sudah tahu firman Allah, kamu sudah tahu hukum-hukum Tuhan, kamu sudah sering membaca firman Allah, sudah dengar khotbah ratusan kali, kenapa tanganmu refleks menjambak balik? Kan gitu kan? Kamu tetap berdosa, Tuhan tetap ketok palu, guilty, bersalah. Loh iya. Jadi kita harus sangat hati-hati. Next, ya. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa arti dosa yang ada di kitab Perjanjian Lama. Ya, yang pertama saudara-saudara, Perjanjian Lama merujuk kepada kata menyimpang. Dosa itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang menyimpang. Nah, menyimpang di sini itu adalah menyimpang dari jalan yang benar. Menyimpang dari jalan yang benar. Arti kata menyimpang atau khatat misalnya dalam bahasa Ibrani-nya, itu artinya tidak kena sasaran. Kalau zaman Perjanjian Lama, ya seorang yang mengumban, tahu mengumban ya? Seperti Daud membunuh Goliat itu kan pakai umban. Kalau di dalam dunia hari ini, mungkin lebih tepat seorang pemanah. Waktu kita memanah, kan ada sasaran yang kita mau panah. Waktu kita melesatkan anak panah, maka dia tidak mengenai, dia menyimpang. Menyimpang. Harusnya kena, tapi menyimpang. Nah, Perjanjian Lama mendefinisikan atau mengartikan
pertama-tama sebagai perbuatan yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Ya dari jalan yang seharusnya. Saya kasih contoh, saudara-saudara, ya. Saya kasih contoh. Kalau kita, ya, butuh makan, saudara pernah makan? Pernah. Saya bilang butuh makan, saudara tampak bingung apa makan itu, ya. Kalau kita perlu makan untuk kehidupan kita sehari-hari, cara yang tepat yang disodorkan oleh firman Allah untuk kita lakukan apa? Kalau kita memang perlu makan, apa? Nah kan saudara nggak ngerti kan apa dia makan kan? Ya kita bekerja, betul lah. Firman Tuhan mengatakan, ya kita harus bekerja. Ya makanya diberikan waktu kepada kita dalam perjanjian lama. 6 hari kita bekerja, betul? 6 hari kita bekerja. Selama 6 hari itu Tuhan menginginkan kita bekerja. Tapi ada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan yang benar itu, dan dia menyimpang dari jalan itu. Yang dia lakukan apa? Tidur. Oke, tidur. Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Nanti kalau tidur emang bisa makan ya Om? Dia pengen makan ini. Saya ceritanya pengen makan dia nih. Pengen makan, Alkitab kan bilang jalan yang tepat itu bekerja. Dapat uang diberikan makanan, bekerja. Tapi ada orang yang menyimpang. Bermalas-malas. Emang kalau malas-malasan bisa makan? Ya itu karena dia tidak menyimpang dari jalan yang benar. Tapi dia harus makan. Dia harus makan ini. Hah? Nyuri. Betul, nyuri. Dan dia kan harus makan. Kalau dia tidur kan, dia bangun nggak makan kan? Tetap nggak ada kan? Dia harus makan ini. Tujuannya sama, makan. Orang bekerja dapat uang, beli makan, dia makan, betul? Orang ini juga harus makan, tapi dia tidak mau mengikuti jalan yang benar ini. Dia menyimpang jalannya. Kalau firman Tuhan bilang bekerja, dia nggak mau kerja. Dia akhirnya nyuri, karena dia harus makan. Dia nyuri. Dia akhirnya menipu orang. Dia akhirnya merampok. Dia akhirnya korupsi. Dia akhirnya bla bla bla. Pokok yang tidak benar. Itu namanya menyimpang. Ya. Saya kasih contoh kedua. Kalau saudara mau dipuji orang, ya, anggaplah kita mau dipuji ya. Jalan yang benar apa yang harus kita lakukan? Secara sosial nih, bukan Alkitab. Apa? Yang sebaiknya sebenarnya orang yang sering dipuji adalah orang yang punya prestasi, betul nggak? Ya. Tapi ada orang menyimpang. Dia nggak punya prestasi apa-apa, pengen dipuji, akhirnya dia berbuat sesuatu yang tidak baik, menyimpang, supaya dapat pujian. Mengerti maksud saya? Jadi perjanjian lama pertama-tama melihat dosa sebagai penyimpangan, tidak kena sasaran. Tujuan kita beribadah di sini apa? Hah? Pertama-tama secara kelompok kita mau memuliakan nama Tuhan bersama-sama, betul? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh dengan firman Tuhan. Tapi ada orang-orang yang menyimpang. Dia tetap ke gereja, tapi dia Hah? Baca HP. Apa? Baca HP. Oh, baca HP. Tidur. Untung jemaat kita dikit, jadi yang tidur ketahuan. Betul? Itu menyimpang namanya, betul ya? Itu dosa itu. Hati-hati. Dosa itu.
Ya. Jadi waktu kita datang ibadah, kita harus tahu tujuan kita apa. Sasaran saya apa? Saya mau beribadah, memuji Tuhan bersama dengan kelompok saya, jemaat. Yang kedua, saya mau dengar firman Tuhan supaya saya bisa bertumbuh dari firman Tuhan itu. Tapi yang kita lakukan beda dari itu. Ada orang asing ngobrol, kayak buzzer itu kan gitu. Buzzer itu kan berasal dari suara tahun, buzz, ya kan? Suara tahun itu gimana? Buzz. Kayak gitulah orang buzzer. Ya. Bukan fokus dengar firman Tuhan, fokus melakukan yang lain. Itu menyimpang namanya, itu dosa. Jadi jangan dianggap enteng yang begitu-gitu itu. Dosa itu. Apakah main HP salah? Ada tempatnya. Betul nggak? Apakah ngobrol salah? Ada tempatnya. Jadi menyimpang itu artinya tidak kena sasaran. Bukan berarti kalau perbuatan ini salah. Tidak. Di tempat lain perbuatan ini benar. Bermain HP di tempat lain benar. Tapi kalau bermain HP di tempat ibadah salah. Menyimpang. Ngobrol dengan teman di kedai kopi, di rumah, di mana-mana benar. Tapi kalau Anda ngobrol sementara ada orang khotbah, salah. Mengerti ya? Arti kata menyimpang tadi itu. Jadi perjanjian lama memahami dosa sebagai perbuatan yang tidak seharusnya. Bukan berarti perbuatan itu 100% salah, enggak. Di tempat lain perbuatan itu bisa jadi benar. Tapi di tempat-tempat tertentu perbuatan itu menjadi salah. Meludah salah enggak? Siapa yang tidak pernah meludah di sini? Semua pernah kan? Tapi meludah di depan orang salah enggak? Ada orang gini lagi ngobrol kita, kira-kira gimana? Sama-sama meludah, tapi tempatnya beda, menjadi salah. Mengerti ya? Menyimpang. Jadi kita orang Kristen tuh nggak boleh bilang, wah, uang-uang saya, keringat-keringat saya siang malam kerja, suka-suka saya dong, nggak boleh. Makai uang boleh nggak? Tapi pakai uang buat makan kebutuhan, buat apa yang kita perlu, buat aksesoris yang kita perlu itu boleh. Tapi kalau pakai uang buat judi, menyimpang. Loh, kalian bisa aja katakan sama saya, Pak, suka-suka gua dong. Kalau kalian orang Jakarta kan, suka-suka saya dong, uang-uang saya kok. Saya kerja ya saya keringatan, bukan Bapak yang keringatan. Betul. Uang-uang Anda, keringat-keringat Anda, siapa bilang Anda kerja saya yang keringatan? Kan enggak. Tapi menjadi menyimpang, tidak kena sasaran. Uang, penggunaan uang bisa jadi menjadi dosa. Kalau kita pakai untuk makan, memenuhi kebutuhan keluarga, membeli pakaian, membeli rumah, membeli aksesoris yang kita perlu, itu tidak salah. Tapi ketika uang kita pakai untuk sesuatu yang tidak benar, beli togel, berjudi, dan sebagainya yang tidak benar, menjadi salah. Dan itu yang disebut sebagai menyimpang, tidak kena sasaran. Ya, itu dosa. Next, yang kedua, perjanjian lama memahami dosa sebagai kesalahan. Ya, kesalahan ini sering identik dengan kefasikan, yaitu keadaan seseorang yang tidak tahan berdiri di depan Tuhan karena melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran-pelanggaran biasanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Artinya yang membuat seseorang menjadi tidak layak ada di situ. Saya mau tanya, semua kita ini layak nggak ada di sini? Layak kan? Buktinya kita ada di sini. Kira-kira apa yang bisa membuat Anda tidak layak ada di sini? Kira-kira? Hah? Melakukan dosa. Ya, saudara kemarin melakukan dosa nggak? Nah, buktinya saudara datang juga layak-layak aja.
Apa yang tidak layak membuat Anda sini? Jadi orang fasik. Ya bentuknya apa itu? Ini saya kasih contoh ya. Misalnya Pak Martin nih. Dia datang pagi-pagi, ya kan? Pak Martin nih pakai celana segini. Ya kan? Lalu pakai kaos ketat. Pas dia masuk, saya sebagai pendeta ngomong apa kira-kira? Pulang Pak, tapi tak layak Pak. Betul? Itu kesalahan itu. Ingat ya, kesalahan itu membuat kita tidak layak ada di tempat itu. Makanya kesalahan itu identik dengan kefasikan yang membuat seseorang tidak tahan ada di hadapan Allah, tidak layak ada di situ. Karena kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Kita di sini bisa saja tadi pagi ada yang sudah bohong, betul nggak? Ada yang sudah bohong tadi pagi sebelum ke gereja? Belum ya? Berarti setelah ke gereja rencana bohong. Asumsi, kita bikin asumsi. Andai kan tadi pagi ada di antara kita yang bohong, tetap kita datang kan? Tapi kalau saya bilang seperti tadi, Pak Martin petugas perjamuan kudus, siap, pakai celana segini, pakai baju kaos ketat, keteknya bolong, masuk ke situ. Ini misal loh Pak, Bapak jangan terlalu serius lihat saya. Kayaknya sudah ada rencana-rencana nih. Misal, saya sebagai pendeta ngomong apa? Wah, silakan duduk Pak Martin. Begitu? Saya akan kerutkan dahi, lalu mulai menatap dengan tajam setajam pisau silet, lalu berkata kepada Pak Martin, Pak Martin, what happened to you? Pulang, ganti. Betul? Kalau begitu Anda tidak layak ada di sini. Artinya kesalahan ini merujuk kepada hal-hal yang membuat saya tidak layak di hadapan Tuhan. Pada waktu itu, pada masa perjanjian lama ada contoh yang paling bagus. Raja. Pada waktu itu setiap orang yang mau menghadap raja, ya, ada syaratnya. Syarat ini membuat raja akan mengulurkan tongkat atau tidak. Ketika ada orang menghadap raja dan raja tersinggung karena dia melakukan kesalahan prosedur dan raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka orang itu pasti dihukum mati. Ingat kisah Esther? Esther memberanikan diri datang menghadap raja, betul? Sudah diberitahu sama Esther, jangan nanti kamu dihukum mati oleh raja. Karena apa? Bukan waktunya menghadap raja. Tapi dia memberanikan diri. Itu lain ya, itu ada faktor kuasa Tuhan di sana. Dan waktu Esther menghadap, walaupun tidak seharusnya raja tetap mengulurkan tongkat, betul nggak? Tanda kelayakan bahwa engkau boleh hadir di sini, walaupun sebenarnya tidak boleh. Tapi aturannya seperti itu. Kesalahan membuat seseorang menjadi tidak layak ada di hadapan Tuhan. Kira-kira pernah nggak melakukan sesuatu yang membuat roh kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Itu dosa. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, maka kita akan sangat peka dengan peran Roh Kudus mengingatkan kita. Betul? Saya selalu mengalami itu. Ketika sesuatu yang tidak benar saya lakukan di hadapan Tuhan, saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan saya perlu bertobat, saya perlu datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini aku melakukan kesalahan, minta ampun, bertobat. Karena apa? Ketidaklayakan membuat seseorang tidak tenang. Apapun itu, ya, bisa saja waktu Anda bergumul, Anda berbuat dosa dengan cara berbohong, dan Anda menjadi tidak layak. Apalagi kita jemaat Tuhan yang bertumbuh. Apa yang Anda katakan itu Anda harus lakukan, betul? Siapa di antara kita sering nasihatin orang, kamu jangan bohong, sementara kita tukang bohong? Harusnya kita tidak layak berkata kepada orang, kamu jangan bohong. Betul? Kita perlu bertobat dulu dari kebohongan,
Lalu setelah kita bertobat dari kebohongan, lalu kita dengan otoritas dan wibawa dari Tuhan, kita bisa berbicara, kamu jangan bohong. Makanya itu disebut sebagai kefasikan. Orang fasik apa? Artinya orang yang bertindak lain. Kalau bahasa sekarang, lain di muka, lain di belakang. Ya. Mulut dan hati tak pernah satu, kata Ari Wibowo. Padahal jarak antara mulut dan hati nggak jauh-jauh amat. Ya, itu kefasikan. Orang fasik adalah orang yang bertindak menunjukkan sesuatu berbeda dari apa aslinya dia. Itu orang fasik. Dan itu kesalahan, dan itu disebut sebagai dosa oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Dalam hidup kita sekarang mungkin contoh yang paling tepat itu, kalau saudara sebagai orang percaya menasihati orang lain, maka pastikan bahwa nasihatmu itu adalah sesuatu yang kau sudah lakukan. Jangan kita pandai menasihati orang, tapi tidak pandai melakukan apa yang menjadi nasihat saya sendiri. Kita menjadi fasik. Makanya orang-orang Farisi di Perjanjian Baru oleh Tuhan disebut sebagai orang fasik, karena mereka pandai bicara, tapi tidak melakukan apa yang mereka bicarakan. Dan mereka disebut sebagai orang fasik. Dan dalam Perjanjian Lama ini disebut sebagai sebuah kesalahan, dan itu adalah dosa. Next, yang terakhir, yang ketiga. Perjanjian Lama juga memahami dosa sebagai pemberontakan, ketidaksetiaan. Pemberontakan dapat dipahami sebagai tindakan yang sama dengan pemberontakan terhadap atasan, atau tidak setuju, tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Itu juga pemberontakan. Atau melawan otoritas yang sah, itu juga pemberontakan. Di Perjanjian Lama ada itu, waktu Nathan dan Abiram melawan Musa, betul? Itu pemberontakan. Kenapa pemberontakan? Karena kepada Musa lah diberikan oleh Tuhan otoritas yang sah untuk memimpin bangsa Israel, betul? Tapi Nathan dan Abiram melawan. Kok kamu aja? Kamu kira cuma kamu yang diurapi Tuhan? Kamu kira cuma kamu? Melawan mereka. Bahkan Harun dan siapa kakaknya Musa, Maryam pun pernah melakukan itu. Mereka juga berontak. Seakan-akan cuma Musa yang diurapi, kami tidak. Mereka berontak dan mereka dihukum oleh Allah. Betul? Mereka dikenakan kusta. Nathan dan Abiram bukan kusta yang dikenakan. Bumi terbelah dan mereka beserta semua kaumnya masuk ke dalam bumi itu, dan bumi menelan mereka. Saudara, pemberontakan itu berbahaya. Ketidaksetiaan terhadap kesepakatan. Misalnya nih, kita udah sepakat di sini. Kita rapat jemaat. Ini contoh ya. Ya, kita akan melakukan ini. Mungkin ada di antara kita yang nggak setuju. Tapi karena kita kalah suara, misalnya, akhirnya kita ikut. Tapi dalam prakteknya kita bilang, saya kan nggak setuju dengan itu, biarin aja. Itu pemberontakan. Saya belajar, walaupun saya tidak setuju dengan sebuah keputusan karena saya kalah suara, kalau itu sudah ditetapkan, saya ikut dan saya lakukan. Kenapa? Karena itu sebuah persetujuan. Kita hidup di dalam sebuah kelompok, ada saja hal-hal yang harus kita sepakati bersama, walaupun kita sebenarnya secara pribadi tidak sepakat. Misalnya nih, misal ya, kita mau outing. Hore, siapa yang senang outing? Ibadah Padang, ke pantai. Ke pantai kita, rapat lah kita jemaat kan. Siapa yang setuju ke pantai? Angkat tangan, angkat tangan. Ada 2 orang yang tidak angkat tangan, mereka pengen ke gunung. Misal, kan ini kita diskusi kan, iya kan? Jadi dari semua jemaat yang ada, cuma 2 orang yang tidak setuju kalau ke pantai, pengennya ke gunung.
Akhirnya diskusi-diskusi, ada usul ke gunung, berapa kita diskusi, kita telaah semua, akhirnya kita putuskan lebih tepat memang kita ke pantai, mengingat kendaraan. Kalau gunung kan jauh Tambora, ya kan? Tambora kan jauh, Dompu. Jadi kalau ke pantai banyak, lebih bisa dijangkau. Akhirnya sepakat semua jemaat, kita ke pantai. Bubarlah kita. Pada waktunya kita ke pantai, yang 2 orang gak ikut. Ditanya kenapa? Saya kan gak setuju. Biarin aja. Itu pemberontakan namanya. Lo benar, hati-hati. Kenapa pemberontakan? Karena kita sudah mengambil suara bulat, suara bersama. Tapi kalau Anda sendiri, misalnya sendiri yang 2 orang ini sepakat, ya mereka mau ke pantai kek, mau ke gunung kek, terserah kan gitu kan. Tapi kalau dalam sebuah kebersamaan dan kita sudah menyepakati sesuatu dan kita melawan kesepakatan itu karena kita nggak setuju, itu pemberontakan. Jadi kita harus mengerti itu. Jadi kita nggak boleh anggap enteng itu. Biarlah tahun ini saya tidak ikut karena saya pengen ke gunung, mereka tetap pengen ke pantai. Saya tidak ikut. Nah, itu pemberontakan. Karena apa? Melanggar kesepakatan bersama. Hanya karena saya tidak senang dengan kesepakatan itu. Saya katakan beberapa kali di dalam sebuah kelompok kepemimpinan, saya tidak suka dengan sebuah keputusan. Tapi karena itu sudah keputusan, saya tetap melakukan. Ini kita tidak bicara dosa ya, keputusan. Saya tetap melakukan. Kenapa? Saya nggak mau memberontak. Ya. Jadi pemberontakan juga bisa dimaknai kepada ketidaksetiaan. Suami-suami kalau jalan, ada makhluk ciptaan Tuhan yang paling seksi seperti Ahmad Dhani bilang, dan saudara menikmati itu, lihat, Anda sudah memberontak terhadap kesepakatan perkawinan Anda. Serius. Anda berlaku tidak setia. Tidak ada alasan, berarti kan ciptaan Tuhan, Pak. Kita boleh dong menikmati ciptaan Tuhan. Tidak semua ciptaan Tuhan boleh dinikmati, betul? Iya dong, itu kan bagus itu, betul. Iya dong, kan gitu kan? Gak semua ciptaan Tuhan boleh kita nikmati loh. Iya kan? Hati-hati itu, karena ketidaksetiaan itu bicara tentang pemberontakan. Waktu kita pergi ke dukun, kita juga memberontak itu kepada Tuhan, karena kita tidak setia kepada Tuhan. Ya, itu memberontak. Makanya dalam perjanjian lama, ketika Israel menyembah Baal, mereka disebut sebagai bangsa pemberontak. Pemberontak. Waktu Musa ke Gunung Sinai 40 hari, Harun dipaksa membuat lembu emas, mereka nyembah. Mereka disebut sebagai bangsa pemberontak. Karena mereka tidak setia dengan Allah. Ya. Jadi harus sangat hati-hati. Kita harus belajar sampai hal-hal yang dalam. Kita harus belajar menjadi terkendali, tidak menjadi liar. Saya sudah melihat di depan mata saya beberapa peristiwa ketika tidak setuju dengan sesuatu menjadi liar. Nah, orang-orang yang liar itu susah dipegang, lebih baik dilepas. Betul kan? Enggak ada yang betul ini. Susah, saya salah berarti saya ini. Iya kan? Orang-orang yang liar itu yang lakukan harus orang yang ahli itu. Nah, kita kadang nggak ahli kan? Seperti Mustang, kuda liar, ya kan? Itu orang khusus yang menaklukkan, betul nggak? Daripada saya kena tendang, dilepas aja. Hati-hati loh. Makanya kita harus menjadi orang Kristen yang terkendali. Jangan bilang, saya yakin jauh di dalam pengetahuan saya tentang Allah karena saya belajar tentang Allah.
Dan jauh dalam pengalaman saya, Allah pun seringkali melepaskan orang-orang yang liar dengan membiarkan dia hidup sendiri. Saya yakin itu. Makanya kita harus hati-hati. Jangan menjadi liar. Kita harus terkendali. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup di dalam aturan Tuhan. Next. Sifat dosa. Dosa selalu menentang sifat Tuhan yang kudus. Artinya, dosa adalah perbuatan yang tidak kudus. Semua dosa akan mendapatkan penghakiman, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pasti dihakimi. Jadi kita nggak bisa mengatakan, saya nggak sengaja loh berbohong. Saya nggak sengaja loh nampar orang. Kilaf. I'm so sorry, saya kilaf. Andaikan kata kilaf bisa menyelesaikan semua persoalan. Kilaf, entah dari mana itu kata kilaf. Dosa selalu dikaitkan dilakukan dalam keadaan sadar. Orang tidak pernah punya alasan waktu dia berbuat dosa, saya tidak sadar. Itu bohong itu. Waktu Anda ngamuk-ngamuk pecahin piring di rumah, sadar nggak? Pasti habis piring. Kita nggak bisa beralibi. Saya tidak sedang sadar, Pak. Saya sedang trans. Saya sedang mengalami kemarahan, emosi level dewa, Pak. Jadi saya tidak sadar apa yang saya lakukan. Enggak, bohong itu. Anda sadar. Anda sadar. Jadi tidak ada tuh alasan tidak sadar. Dosa sudah berasuk kepada semua manusia, dan dosa bersumber dari watak manusia yang rusak yang disebabkan oleh kejatuhan tadi. Dosa adalah bagian yang tetap dari ciptaan yang sudah jadi. Artinya kita mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Hati-hati, jangan dikasih makan kecenderungan itu. Kalau Anda disakitin orang, ya kan? Jangan Anda ambil gitar lalu nyanyi, ya kan? Kalau engkau membuat satu, ku dapat balas 1000. Wah, langsung ngamuk gitu tuh. Nyanyi saja, ya kan? Ku ampuni kau dalam kasih Tuhan. Langsung ceria gitu, betul lah? Walaupun itu sulit, nggak mudah. Saya nggak bilang ngampunin orang itu mudah, enggak. Karena apa? Kita terdiri dari perasaan-perasaan, pertimbangan-pertimbangan, betul nggak? Tapi kecenderungan berbuat dosa kita tidak boleh pelihara. Kalau kita digoda oleh dosa, kita harus mengatakan bahwa kita tidak mau berbuat dosa. Akibat dosa, dosa akan mengakibatkan rasa bersalah. Rasa bersalah akan membawa kepada hukuman. Rasa bersalah adalah keadaan bahwa kita dapat dikenakan hukuman dari Tuhan. Hukuman dosa itu bisa berbentuk sosial dan spiritual, bahkan hukuman kekal. Dosa selalu punya dampak sosial. Kalau engkau nyuri uang 1 miliar, dampaknya bukan hanya ke surga, dampaknya juga ke kantor polisi. Kita nggak bisa bilang, Pak polisi, saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh, Pak, air mata tumpah. Dan Tuhan saya yakin sudah mengampuni saya. Tuhan aja mengampuni, Pak polisi kok nggak mau mengampuni? Nggak bisa. Dosa selalu berdampak baik kepada rohani maupun kepada jasmani kita secara sosial. Kalau engkau berbuat dosa, Tuhan pasti mengampuni kalau kita minta, tapi polisi belum tentu mengampuni Anda. Betul? Kejaksaan belum tentu mengampuni Anda. Bahkan bisa saja hukumannya diperberat. Hati-hati, jangan suka melakukan dosa. Amin. Kalau engkau hidup dalam dosa, hukumannya bukan hanya di dunia ini, bahkan hukuman